Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai manajemen persediaan. Dalam kelompok 6 ini terdapat 3 anggota. Yang pertama dengan saya sendiri, Firdaus Ananta Babil. Yang kedua ada Inka Tria Septiani Dewi. Yang ketiga ada Intan Arba. Pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan sendiri memiliki 2 pengertian. Yang pertama, manajemen persediaan adalah bagian dari perusahaan yang berfungsi untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki, mulai dari cara memperoleh penyimpanannya sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Yang kedua, manajemen persediaan adalah pengawasan aset non-kapital yang berupa persediaan dan stok barang. Manajemen persediaan juga termasuk dalam manajemen rantai pasokan yang mengawasi aliran barang dari produsen ke gudang dan dari fasilitas penyimpanan ke titik penjualan. Pengertian persediaan. Persediaan sendiri juga memiliki 2 pengertian. Yang pertama, persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Yang kedua, persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan berputar, di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Fungsi manajemen persediaan. Manajemen persediaan sebenarnya memiliki banyak fungsi, tetapi dalam PowerPoint kali ini saya hanya menyebutkan 8 fungsi saja. Yang pertama, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, untuk berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Yang ketiga, untuk mengantisipasi permintaan mendadak. Yang keempat, untuk mengurangi risiko keterlambatan pengiriman persediaan. Yang kelima, untuk mengantisipasi pesanan persediaan tidak sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, untuk menjamin lancarnya proses produksi. Yang ketujuh, untuk mengurangi risiko harga fluktuatif. Yang kedelapan, untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi pada penawaran maupun permintaan. Fungsi persediaan. Fungsi persediaan ada 4. Yang pertama, untuk mendekouple atau memisahkan beragam bagian proses produksi. Yang kedua, untuk mendekouple perusahaan dari fluktuasi permintaan dan menyediakan barang yang akan memberikan pilihan bagi pelanggan. Yang ketiga, untuk mengambil keuntungan diskon kuantitas sebab pembelian dalam jumlah lebih besar dapat mengurangi biaya produksi. Yang keempat, untuk menjaga pengaruh inflasi dan naiknya harga. Tujuan manajemen persediaan. Manajemen persediaan memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk memastikan adanya suatu persediaan melalui safety stock. Yang kedua, untuk memberi waktu luang untuk sebuah pengelolaan produksi dan pembelian. Yang ketiga, untuk mengantisipasi suatu perubahan permintaan dan penawaran. Yang keempat, untuk menyesuaikan dengan jadwal produksi. Tujuan persediaan. Persediaan juga memiliki 4 tujuan. Yang pertama, untuk menghilangkan resiko keterlambatan barang. Yang kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan. Yang ketiga, untuk menjaga keberlangsungan produksi agar perusahaan tidak kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang keempat, untuk memberikan pelayanan yang sebaik mungkin dengan tersedianya barang yang diperlukan. Jenis-jenis persediaan perusahaan manufaktur. Persediaan pada perusahaan manufaktur ada 4. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi. Yang ketiga, persediaan pemeliharaan, perbaikan, dan operasi. Yang keempat, persediaan barang jadi. Jenis-jenis persediaan perusahaan dagang. Persediaan dalam perusahaan dagang ada 2. Yang pertama, persediaan barang dagangan. Yang kedua, persediaan lain-lain. Poin pertama, jika persediaan terlalu tinggi, maka A. Biaya penyimpanan tinggi, yang B. Biaya bunga tinggi, yang artinya jika investasi di biaya modal asing, yaitu biaya bunga. Jika investasi di biaya modal sendiri, yaitu opportunity cost. Yang C. Biaya pemeliharaan di gudang tinggi. Yang D. Kemungkinan kerugian karena kerusakan dan turunnya kualitas. Yang E. Memperkecil keuntungan perusahaan. Poin kedua, jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu, yang akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat bekerja dengan full capacity, artinya kapital aset dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Penjualan turun, yang akan mengakibatkan perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, dan turunnya laba. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan.
Yang pertama, tingkat penjualan. Semakin tinggi omset penjualan, maka semakin besar investasi pada persediaan. Yang kedua, sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan, yaitu persediaan beragam dan banyak. Produksi massal, yaitu persediaan bisa diatur. Yang ketiga, lamanya proses produksi. Produksi lama, yaitu BDP tinggi. Yang keempat, daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, yaitu persediaan relatif tinggi. Barang tahan tidak lama, yaitu persediaan relatif rendah. Barang musiman, yaitu persediaan tinggi pada musimnya. Yang kelima, lama pembelian dan pengiriman. Biaya persediaan. Di sini biaya persediaan dibagi menjadi 4. Yang pertama, biaya pemesanan, biaya penyimpanan, biaya persiapan, dan biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Biaya pemesanan. Biaya pemesanan yang pertama, biaya komunikasi, biaya pengiriman atau biaya packing, biaya pemrosesan atau pemrosesan pesanan, atau biaya pemeriksaan penerimaan. Biaya penyimpanan. Di sini biaya penyimpanan dibagi menjadi 7. Yang pertama ada biaya fasilitas penyimpanan, yang kedua biaya asuransi, yang ketiga biaya keamanan, yang keempat biaya penyusutan persediaan, yang kelima biaya penurunan harga, yang keenam biaya perhitungan fisik dan kondisi laporan, dan yang terakhir biaya penanganan persediaan. Biaya persiapan. Biaya persiapan atau setup cost muncul apabila perusahaan memproduksi sendiri barang atau material persediaan yang dibutuhkan. Contoh dari biaya setup cost diantaranya biaya mesin yang tidak bekerja, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya surat menyurat, biaya persiapan peralatan dan perlengkapan, dan biaya penjadwalan. Biaya kekurangan persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan khusus, biaya pengiriman khusus, produksi terganggu, gangguan jadwal produksi, kehilangan penjualan, dan kehilangan pelanggan. Pendekatan metode manajemen persediaan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada metode ekonomi order quantity, yang kedua ada metode material requirement planning, yang ketiga ada metode just in time, yang keempat ada metode analisa ABC, dan yang kelima ada metode periodic review. Yang pertama ada metode EOQ atau Economy Order Quantity. Metode ini biasa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Metode ini merupakan salah satu metode pengolahan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. Sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Selain itu, metode EOQ bisa dikatakan metode pemesanan yang paling optimal dan ekonomis, karena jumlah yang dipesan bisa memenuhi kebutuhan dengan mengeluarkan biaya yang paling rendah. Yang kedua, ada metode MRP atau Material Order Quantity. Metode ini lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material. Metode ini merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap sedia, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Mengapa persediaan harus berjumlah sedikit? Karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga akan semakin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Ada beberapa keunggulan dari metode MRP. Yang pertama, memberi informasi mengenai kapasitas pabrik. Yang kedua, meminimalisir kesalahan dan memperkirakan kebutuhan dan sekaligus menjadi acuan perencanaan jumlah produksi. Yang ketiga,
memperbaiki dan mengupdate jumlah pemesanan dan persediaan barang. Yang keempat, mengadakan persediaan dengan jumlah dan harga yang tepat. Yang kelima, dapat memenuhi permintaan material yang datang secara bergelombang. Yang ketiga, ada metode JIT atau Just in Time. Metode ini punya istilah lain, yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak banyak stok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimana caranya? Dengan membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan. Yang keempat adalah metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan pengulangan persediaan di mana dasar pengulangan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberi label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Misalnya ada persediaan kayu, cat, dan paku. Kayu bisa dilabeli dengan grade A, karena kayu perlu perlakuan khusus untuk penyimpanan dalam gudang, supaya tidak mudah rusak. Lalu cat bisa dikategorikan dengan golongan B, karena penyimpanan mungkin lebih mudah dibanding kayu. Untuk paku bisa diberi kode C, karena meskipun jumlahnya banyak, namun menyimpan jauh lebih mudah dibandingkan dua persediaan sebelumnya. Yang kelima ada metode product review. Dalam metode ini, memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan baku dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesanan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi, manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri. Salah satunya, mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Namun, metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak. Itulah beberapa penjelasan singkat seputar manajemen persediaan. Thank you for attention. Any question? Jika ada pertanyaan, silakan tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.